Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari fase 6 akan mewawancarai salah satu narasumber berkaitan dengan sejarah dari Sunan Kalijaga. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Fatira Ensarya Kamila, absen 12. Perkenalkan, nama saya Surlati absen 15. Perkenalkan, nama saya Gina Kamila, absen 14. Dan saya Naila Humairo absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terhadap Ustaz. Ya, silakan. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gina dari SMA Negeri 1 Semenat. Perkenalkan, nama saya Tira dari SMA Negeri 1 Semenat. Dan saya Naya dari Semansa. Saya Isma dari Semansa. Dan untuk Ustaz izin memperkenalkan diri juga. Ya, kenalkan, nama saya Ahmad Sabahani sebagai narasumber malam hari ini, yaitu mudah-mudahan apa yang kalian inginkan dan menjadi satu amal ilmu. Amin. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, silakan, dari mana Sunan Kalijaga berasal? Sunan Kalijaga berasal dari Tuban. Tuban ini masuk wilayah Jawa Timur juga, karena beliau adalah dari awalnya itu adalah masuk kelompok Wali Songo juga, dan mempunyai gelar yaitu Raden Mas Said. Baik, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana metode yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam? Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam, karena di dalam penyebaran Islam itu yang jelas harus disesuaikan dengan kondisinya. Karena masyarakat pada waktu senang dengan adanya wayang kulit, maka cara penyebaran Islam menggunakan media wayang kulit, yaitu pertama, sebelum mulai pertunjukan atau acara itu dimulai, maka diislamkan dulu. Contohnya harus membaca, atau masuk ke arena pertunjukan itu disuruh membaca 2 kalimat syahadat dulu. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya nanti mungkin kisah-kisah yang akan disampaikan atau diceritanya pewayangan itu mengenai Islam, mengenai penyebaran Islam atau mengenai perkembangan Islam ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan kepada masyarakat. Makanya menggunakan media untuk memudahkan masyarakat itu bagaimana memahami Islam itu dengan mudah, yang tidak ada jeleknya atau itu tidak bertentangan dengan Islam. Hukum Islam tidak memberikan larangan, karena itu cara bagaimana orang itu tertarik dengan media itu sehingga akan membawa orang itu tergugah atau mau bahwasanya Islam itu memang betul seperti ini, bagus dan nilainya banyak dan mempunyai hal-hal yang positif dan sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mengapa beliau memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dalam berdakwah? Karena sarana itu adalah, tadi saya katakan, lebih memudahkan masyarakat itu memahami. Karena berdakwah itu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Kalau sekarang contohnya di Madura ini senang karapan sapi maunya. Nah, itu yang digunakan untuk penyebaran Islam juga menggunakan salah satunya menggunakan budaya yang ada di budaya lokal yang ada. Contohnya sebelum mulai karapan sapi baca doa dulu, membaca ayat suci Al-Quran sebagai lantunan untuk biar selamat dalam perjalanannya nanti perlombaan. Nah, itu salah satu media yang digunakan biar masyarakat itu terbawa bahwasanya nilai Islam itu bisa ditempatkan atau bisa dibawa kemana-mana. Artinya dalam suasana apapun masih bisa. Contoh, orang meninggal, ini yang sering kita alami. Orang meninggal, sebelum meninggal atau dibacakan surat Yasin, dibacakan surat Ar-Rahman, bahkan mungkin ada sebagian dibacakan burda dan lain sebagainya, agar perjalanan ini keluarnya ruhnya itu sesuai dengan yang kita harapkan, mudah nanti menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Itu media biar orang itu tertarik. Kalau kita kaku
langsung kita tetapkan hukum Islam apa adanya, maka itu akan bahkan itu akan ditolak dengan apa itu adalah hanya satu permainan dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak antusias bahkan menolak dengan kehadiran nilai Islam itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu sikap yang dapat kita teladani dari Sunan Kalijaga sebagai penyebar agama Islam. Perilaku atau karakter yang bisa kita tiru oleh Sunan Kalijaga itu karena mereka itu atau beliau itu mempunyai satu kejujuran, kedisiplinan, religius atau agamis lah, dalam artian kalau memutuskan sesuatu itu sesuai dengan hukum Islam, walaupun itu caranya agak bertentangan kadang-kadang, tapi itu memang kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar, dan menggunakan satu pengalaman ataupun ilmu yang dimiliki betul-betul ada pendekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat itu terbawa kepada hal yang baik dan ada perubahan, termasuk karena di situ adalah sebagaimana contoh yang dia bawa sebagai pendakwah, yaitu membawa akhlakul karimah, contoh perilaku yang jujur, tegas, pemimpin yang berani atau yang bertanggung jawab, termasuk sosial, dan membawa masyarakat itu di bawah hal yang positif lah, sehingga akan membuahkan hasil yang maksimal mungkin, sehingga bahwasanya Islam itu bisa dikembangkan dengan baik dengan pola-pola yang mereka miliki, dengan catatan yang perilaku ataupun budaya akulturasinya itu tidak bertentangan dengan Islam. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang menyebabkan ajaran Sunan Kalijaga mudah diterima masyarakat? Ajarannya yaitu lentur, artinya fleksibel, tidak kaku. Ya tadi seakan-akan perjuangan itu Islam itu harus begini tidak, tetapi ada nilai penanaman budaya. Contohnya kalau kita yang sekarang sudah beredar, bahkan yang digandrungi orang muda-mudi, misalkan kalau dakwanya Bang Haji Romai Ramadan itu melalui dakwah dengan dangdut gitu kan, tapi di situ ada nilai politik, nilai dakwah, nilai agama, nilai kebudayaan, nilai persatuan, dan nilai yang termasuk nasihat juga buat kita. Contohnya ada lagu yang sebujur bangka itu, bahwasanya manusia itu kalau sudah mati atau berpisahnya jasad, roh dan dari jasad, maka itu dikatakan meninggal atau mati, lepasnya itu. Lah itu di situ kita tidak ada apa-apanya ternyata. Kalau sudah ditinggal jasad kita oleh roh itu, tinggal jasadnya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kita mempunyai perilaku yang baik, memperlakukan akhlak yang baik terhadap masyarakat siapapun, sehingga boleh katakan bisa berlaku dermawan, tidak sombong, tidak angkuh, tidak kikir, tidak mudah memprovokasikan hal-hal yang jelek, tidak mudah mengadu domba, sehingga nilai-nilai itu bisa ditanamkan oleh kepada masyarakat, yang membawa masyarakat itu akan benar-benar seutuhnya kenal Islam itu tidak separuh-separuh. Bahwasanya Islam itu dibawa dengan berbagai budaya, itu pun untuk sebagai variasi aja, tapi tujuannya satu, yaitu mengenal kepada Allah, biar nanti pada akhirnya menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Sekian, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.